Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam pembaharuan. Yang akan kita ambil dari nats firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan baca Kejadian 7 ayat yang pertama. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Menjadi orang beriman di masa hidup yang baik-baik saja tentu bukanlah hal yang sulit. Lalu bagaimana ketika orang beriman saat diperhadapkan dengan keadaan yang sulit? Orang Kristen di sepanjang sejarah dunia, entah itu dalam kategori yang ringan atau yang berat, mengalami berbagai tantangan di dalam hidup berimannya. Saat ini kita hidup di era yang baru. Pandemi mengubah segalanya. Manusia mau tidak mau harus memulai hidup dalam kondisi dan situasi yang baru. Hidup dalam suatu pembaharuan. Di dalam Alkitab juga pernah ada suatu masa di mana manusia mau tidak mau harus hidup dalam pembaharuan. Hal ini terjadi saat dunia ini dilanda banjir yang merendam segala sesuatu. Banjir melanda bumi dengan hebatnya. Dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dicatat bahwa Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam untuk menghapuskan segala yang ada di muka bumi. Dalam Kejadian 7 ayat 11 sampai 12 dituliskan, terbelahlah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kemudian catatan di Kejadian pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 22. Lalu mati binasalah segala yang hidup, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Kehebatan banjir itu digambarkan tingginya sampai melebihi semua gunung yang tinggi. Bahkan disebutkan ketinggian air di atas 15 hasta atau 7 meter dari gunung yang tinggi itu. Bumi kembali berada dalam kondisi yang kacau. Keteraturan yang telah ditata Tuhan dalam kisah penciptaan menjadi rusak oleh air bah. Kekacauan ini terpaksa dilakukan demi memurnikan bumi agar sesuai kembali dengan rancangan Tuhan. Lewat kekacauan itu seolah-olah penciptaan kembali dirancang Tuhan. Ada suatu pembaharuan. Tetapi Kejadian 7 ayat 23 mengatakan, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Nuh memperoleh pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah Tuhan menjatuhkan hukuman atas bumi dan segala isinya. Seperti apakah yang dilakukan Nuh saat hidup dalam pembaharuan? Yang pertama, Nuh menjadi duta pembaharuan Allah di atas bumi ini. Pembaharuan yang dikerjakan Tuhan dimulai. Nuh dipersiapkan bersama dengan keluarga serta binatang yang haram dan yang tidak haram. Mengapa Allah memilih Nuh dan keluarganya? Karena di mata Allah hanya Nuh saja yang didapati orang benar di zamannya. Dari Nuh lah nanti akan muncul keturunan-keturunan baru. Kita tidak tahu kapan lagi Tuhan akan menghukum bumi dan segala isinya. Namun kita lihat pandemi yang melanda dunia tanpa bisa diprediksi kehancuran dan kapan pulihnya. Saya rasa ini juga hukuman Tuhan atas bumi ini. Mengapa sampai Allah menghukum bumi ini? Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 menuliskan, adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kata rusak dalam ayat ini dipakai dalam kaitan dengan tingkah laku segenap manusia. Demikian juga kata kekerasan
menunjuk kepada tindakan dan kecenderungan niat manusia yang telah rusak sehingga melulu menuju kepada kekerasan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima dikatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan hati selalu berbuat jahat. Karena itu, di tengah dunia yang semakin jahat ini, kita harus memiliki hidup yang baik, menjadi utusan Kristus atau duta Kristus, supaya senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Peristiwa itu di satu sisi memperlihatkan kedahsyatan kuasa Allah, namun di sisi lain menunjukkan kepedulian Allah atas bumi. Kedahsyatan Allah membuat kita menyadari betapa kerdilnya kita di hadapannya. Kepedulian Allah membuat Ia selalu berkarya untuk membaharui tatanan di bumi ini. Bagaimana dengan kita? Perubahan yang sangat cepat menuntut sikap yang benar, karena ada juga ketidakpastian dalam perubahan itu. Menghadapi pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, menuntut kita menjadi orang-orang yang bertahan dalam pembaharuan. Kita adalah duta Kristus, utusan Kristus, umat pilihan Allah. Sebagaimana Nuh mendapatkan anugerah Tuhan saat itu, kita pun demikian. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa mencium bagaimana ada virus dan di mana tempat yang aman. Kalau kita sampai sekarang ini tetap ada dan masih bertahan karena hanya anugerahnya, kita adalah umat Allah yang istimewa, harusnya memiliki juga sikap yang benar sebagaimana Nuh. Lalu, bagaimana kita hidup dalam pembaharuan? Pembaharuan diawali dengan pembaharuan diri sendiri. Di tengah zaman yang sedemikian rusak kondisinya akibat ulah manusia, terdapat kisah Nuh yang memelihara hidup dengan kualitas yang berbeda dari manusia pada masanya, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, sehingga ia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Hidup Nuh berbeda dari orang-orang sejamannya. Di saat orang-orang hidup dalam kejahatan dan melanggar firman Tuhan, dia berani melawan arus dan tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya sangat tidak mendukung. Kita mesti memiliki kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi harus disertai dengan kekuatan diri yang ditunjukkan dengan pembaharuan kita melalui karakter yang unggul. Allah menyatakan maksud baiknya bagi karya ciptaannya. Maksud baik Allah itu diperlihatkan melalui kisah penyelamatan Nuh. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Apa kuncinya sehingga Nuh tetap kuat dan mampu bertahan di tengah dunia yang rusak? Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Alkitab menyatakan, pasal 6 ayat yang ke-9 dalam kitab Kejadian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di tengah tekanan yang ada, Nuh memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Mengapa ia bisa hidup bergaul karib? Di bagian depan ayat di atas dituliskan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sejamannya. Allah adalah Allah yang kudus, yang bisa bergaul karib dengannya tentulah orang yang hidup dengan cara hidup yang sama. Pemazmur menuliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bergaul karib dengan Tuhan? Tanda orang yang karib dengan Tuhan adalah selalu melibatkan Tuhan dalam apapun juga yang ia lakukan. Itu bisa terjadi kalau kita hidup benar dan tidak tercela sebagaimana yang Nuh lakukan. Karena itu Tuhan memberitahukan rahasia kepada Nuh sebagaimana janjinya.
Juga dikatakan dalam Imamat 10 ayat yang ketiga, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Mari kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan pasti kita akan dapat bertahan menghadapi berbagai keadaan dunia. Yang berikutnya, hidup dalam ketaatan. Nuh adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan sekalipun secara manusia tidak masuk akal. Sudah pasti orang-orang di sekitarnya mentertawakan dan menganggap Nuh orang gila karena mungkin keadaan saat itu sedang kering. Tidak ada hujan atau badai dan tidak mungkin banjir. Namun Nuh malah membuat bahtera dengan ukuran yang sangat besar. Apapun yang terjadi, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tercatat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22. Nuh harus membangun sebuah bahtera yang besar, membawa binatang-binatang masuk ke dalam bahteranya. Hal itu mungkin mengherankan orang pada waktu itu. Namun Nuh taat kepada Tuhan. Kejadian 7 ayat 5 dan 6 mengatakan bahwa Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Sebuah tafsiran waktu yang diperlukan Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar itu adalah 120 tahun lamanya. Bisa dibayangkan betapa berat perjuangan Nuh untuk membuat bahtera. Adalah mustahil bahtera dapat terselesaikan bila Nuh tidak tekun dan setia mengerjakannya. Bisa dibayangkan betapa berat perjuangan Nuh untuk membuat bahtera. Adalah mustahil bahtera dapat terselesaikan bila Nuh tidak tekun dan setia mengerjakannya. Ketaatan Nuh menyelamatkan dia dan keluarganya. Ketaatannya menjadikan Nuh terhindar dari murka Allah. Bagaimana dengan kita? Apa respon kita terhadap pembaruan yang Tuhan lakukan di bumi ini? Oleh karena itu, taat dan teguh adalah ciri orang beriman. Taat dan teguh percaya kepada Tuhan. Seperti juga yang dilakukan oleh Paulus. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27, ayat yang ke-25 menuliskan, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya itu pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan Allah kepadaku. Saat itu, Paulus adalah tahanan di kapal. Mereka yang berlayar bersama-sama dia sangat ketakutan karena bahaya yang ada di laut. Dalam hidup ini, hanya orang percaya yang sungguh-sungguh setia, yang mengalami hubungan dekat dengan Allah dapat menghadapi bahaya hidup ini dengan ketabahan dan keyakinan di dalam Kristus. Mari kita merespon dengan benar, dengan cara taat kepada firman Tuhan. Allah tidak akan membuang orang-orang benar, tetapi akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, taatlah kepada Tuhan. Buatlah bahtera bagi keluarga Anda. Masuklah agar penghukuman yang ditimpakan kepada dunia tidak akan menimpa Anda dan keluarga Anda. Jadikan firman Allah menjadi bahtera di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Nuh tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Setelah Nuh mentaati firman Tuhan, masuk ke dalam bahtera serta dengan semua binatang, tanda-tanda air bah akan datang masih belum terjadi. 7 hari kemudian barulah air bah mulai datang. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Demikian, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Sebenarnya bukan hanya 7 hari Nuh dengan setia dan sabar menunggu Tuhan, tetapi berpuluh-puluh tahun Nuh dengan sabar dan setia hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai air bah benar-benar datang. Saat banjir sudah berhenti, Nuh tetap setia
terhadap janji Tuhan sampai air benar-benar kering. Bagaimana dengan kita? Taat mungkin mudah jika hanya dilakukan sekali-sekali. Justru yang menjadi esensi dari ketaatan adalah kesetiaan kita dalam melakukannya. Mari kita tetap mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, hidup dalam ucapan syukur. Setelah keadaan menjadi aman, Nuh merespon hal itu dengan mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 menuliskan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Respon ini pun melibatkan makhluk lain selain manusia, yaitu binatang yang diambil untuk dijadikan korban syukur. Perbuatan syukur ini berkaitan dengan penyelamatan Allah yang telah diterima Nuh dan seisi bahtera. Jadi ada dimensi ucapan syukur atas perbuatan baik Allah yang hendak diutarakan. Persembahan dalam ibadah Kristen yaitu sebagai tanda syukur atas berkat Allah yang diterima melalui setiap peran dan usaha hidup setiap hari dari umat Tuhan. Dan juga sebagai simbol ketaatan umat untuk terlibat di dalam misi Allah bagi dunia. Allah merespon persembahan Nuh dengan menghapus kutukan terhadap tanah. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal 8 ayat 21 dan 22. Adam dan keturunannya yang telah jatuh dalam dosa, sehingga menyebabkan tanah terkutuk. Dan sekarang lewat respon ketaatan Nuh, tanah kembali dibebaskan dari kutuk. Oleh satu manusia yaitu Adam, semua yang diciptakan kehilangan kepekaan akan cinta Tuhan. Tetapi juga oleh ketaatan satu orang, semua ciptaan kembali merasakan bagaimana dikasihi oleh Allah. Narasi dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 17 dalam bentuk perjanjian yang dimeteraikan dengan pelangi. Janji Allah untuk tidak lagi menghukum bumi dan segala yang hidup dengan air bah. Sekarang yang ketiga, pembaharuan adalah satu keharusan. Pembaharuan seringkali mendapat penolakan. Tanpa pembaharuan, hidup kita akan tenggelam. Realitas yang ada di sekitar kita selalu mengalami perubahan. Dengan demikian, pembaharuan adalah satu keharusan. Kita dipanggil sebagai utusan pembaharuan Allah. Nuh tinggal di kota yang penuh dengan kejahatan. Banyak sekali orang-orang yang berbuat dosa di kota itu. Namun meskipun demikian, Nuh dan keluarganya tidak ikut serta berbuat dosa. Dia tetap taat, beribadah kepada Tuhan, walaupun orang-orang di sekitarnya tidak ada yang mendukung. Bayangkan jika Nuh juga tidak taat. Saya bisa jamin manusia yang sekarang ini pasti tidak ada. Tuhan bisa saja membuat dunia yang baru lagi atau mengulang kembali peristiwa penciptaan. Tetapi karena Allah mengasihi kita manusia, Dia pasti telah merancangkan misi penyelamatannya yang luar biasa. Tetapi justru karena Nuh taat dan tetap beribadah kepada Tuhan, kita tahu akhir ceritanya bahwa Nuh dan keluarganya diselamatkan. Dan kita juga masih bisa menikmati keindahan bumi ini. Mari kita tetap bersikap benar saat diizinkan Tuhan hidup di masa pembaharuan ini. Karena pembaharuan adalah sesuatu keharusan untuk memproses iman kita. Sebagai penutup, kisah hidup Nuh sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, di mana kita hidup di masa pembaharuan yang tidak pernah kita impikan. Bagaimanapun buruk keadaan dunia dan lingkungan kita, mari kita hidup benar di masa pembaharuan ini. Milikilah pola hidup bergaul dengan Tuhan, dengan cara hidup benar dan tidak bercela, serta melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang akan kita lakukan. Merespon panggilan Allah dengan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, serta hidup dalam ucapan syukur. Percayalah,
Allah yang adalah peduli dan yang mengasihi kita akan selalu menyertai kita dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.